Jocelyn. Halo, aku Nathan. Wah, kembaran nih, ini kembaranku. Tapi bedanya aku ini Tan, ini Natania nih. Beda N sama T-nya doang. Wah, nah, sekarang ini kalian lagi sibuk nggak ya? Enggak juga sih. Nah, ini jadi kita mau tanya-tanya nih. Kira-kira apa tujuan kalian ingin mencalonkan diri jadi ketos dan ketos? Apa nih? Kenapa? Spoil gak ya? Spoil gak ya? Di-spill dong. Daripada kepo dipakai nonton. Oke, boleh boleh. Aku. Jadi sebenarnya tujuanku, jadi di sini aku mencalonkan sebagai waketos ya. Jadi di sini aku tuh niatnya tuh, kenapa kok aku pengen ikut? Nah, jadi aku pengen ikut itu karena sebenarnya untuk cari pengalaman aja sih. Yes, pengalaman aja. Pengalaman menjadi seorang pemimpin gitu. Wakil. Oh, wakil. Oke. Berarti pas SMP belum pernah jadi OSIS? Belum pernah. Nah, kalau alasan aku pengen calonin diri jadi ketua OSIS itu biar keluar dari zona nyaman. Karena yang kalian tahu kalau aku kan introvert nah. Nah, sering Sering? Sering apa? Gimana nih? One eternity later. Sering diem-dieman nih. Oh ini kalau Cenat ini, jadi kita panggilnya Cenat aja biar nyaman ya. Iya. Jadi Cenat ini kalau dalam kelas nih pendiam banget nih. Jadi tapi di sisi pendiamnya ini kalau tahu lebih dalam, Cenat ini sebenarnya orangnya rusuh. Rusuh banget. Kalau udah kenal dia ekstrovert parah. Iya, jadi kalau bakal seru nih seharusnya kalau Cenat nih jadi ketos. Nah, ya aku lanjutin jawabanku ya. Jadi kalau introvert ini kan sering meninggalkan kesempatan-kesempatan berharga. Nah, aku menyesal. Jadi aku pengen keluar dari zona nyaman, terus aku nyalonin jadi ketua OSIS gitu. Tobat ya, tobat. Keren. Nah, untuk visi masing kalian mungkin boleh dijelasin dulu. Visi misi kalian. Visi. Oke, gimana? Aku atau kamu? Nah, jadi misi kita itu tujuannya itu tentunya meningkatkan prestasi sekolah. Jadi visi kita itu meningkatkan prestasi sekolah dan mengutamakan dengan takut akan Tuhan. Itu visi kita. Untuk misi kita ada tiga. Yang pertama tentunya juga meningkatkan prestasi sekolah. Yang kedua meningkatkan apa ya bahasanya ya, kerohanian. Nah, takut akan Tuhan. Nah, yang ketiga juga meningkatkan partisipasi siswa-siswa kita ini dalam kegiatan perlombaan. Kan biasanya kalau nggak diajak itu nggak ada yang mau kan itu. Nah, terus yang untuk proker. Aku yang jelasin. Boleh. Nah, jadi yang pertama itu kan kalau selama aku sekolah di sini tuh informasi terkait lomba baik akademis maupun non akademis tuh kurang disebarluaskan. Nah, jadi proker kita itu menyebarluaskan informasi lomba baik non akademis dan akademis. Nah, terkhusus untuk lomba akademis kita akan menyebarkan informasi yang sudah kita lihat kurasinya dulu, itu akan kurasinya itu diterima oleh Puspresnas. Jadi sertifikat yang kita dapat itu bisa digunakan dalam pendaftaran SNBP. Lalu yang kedua itu membuat kotak saran dan kritik. Jadi kalau misal ada siswa-siswa itu mau beri saran ke sekolah, nanti dari OSIS sebagai perantara yang nyampein ke pihak sekolah. Lalu yang ketiga itu Mengadakan acara. oh ya, lalu yang ketiga itu mengadakan event-event. Misal tuh kayak ada siswa yang menurut kita hobinya itu kayak unik gitu, nanti kita ajak ke talk show, kita omongin dari hobi dia bisa ngembangin apa aja sih, terus kayak masa depannya dia, rencana buat masa depannya dia tuh gimana gitu. Jadi dari OSIS nih yang nyebarin mengenai info-info olimpiade gitu misalnya. Ya. Kalau kotak suara itu maksudnya mau ditaruh di setiap kelas gitu atau gimana? Rencananya kita mau buat satu kotak saran ya. Ini tuh kita taruh di sekitar daerah SMP. Jadi kita buatnya nggak tiap kelas, tapi kasih satu aja. Jadi di situ nanti
kalau ada yang mau ngasih saran atau kritik itu bisa masuk ke situ. Kan kalau sebelumnya nih ya, kan itu kan agak ya kalau siswa mau kadang susah, masih kurang bisa gitu. Nah, ini sekedar pelengkap aja gitu tujuannya. Nah, kalau dari kritik dan saran nih, gimana sih kalian ini merencanakan pengecekan seperti kalian tuh memilah saran dan kritik yang sekiranya nanti bisa diberitakan ke sekolah. Ini berapa kali sekali gitu? Tergantung sih ya, kalau ternyata itu kotak suaranya penuh dengan cepat, ya kita bakal langsung buka dan cek. Nah, jadi ya tapi pastinya ya kita lihat dulu dong, kalau misalnya isinya ternyata bukan kritik atau saran yang membangun, tapi malah misalnya kata-kata yang nggak baik, kasar, ya kita nggak mungkin sampaikan ke sekolah. Nah, kalau kata-katanya atau sarannya memang membangun, kita bisa sampaikan. Misalnya langsung ngomong ke guru siapa gitu kan. Nah, tapi kalau ternyata dia nggak ada yang ngisi atau ya yang ngisi cuma sedikit gitu, kita mungkin bisa buka, bisa cek sekali seminggu atau sekali sebulan. Tapi yang pastinya kan dicek ya. Ya pasti. Ya, pasti banget. Nah, terus nih, ini ada satu hal yang unik nih, membangun kerohanian. Jadi kalian nih OSIS nih kan OSIS ada seksi kerohanian nih. Seksi kerohanian nih, setauku ya itu yang paling tahu mengenai acara-acara kerohanian seperti ibadah di gereja, terus perayaan Natal, Paskah. Nah, ini kan biasanya diurus sama kerohanian nih. Jadi kalian sebagai OSIS, sebagai satu kesatuan ini turut membantu itu dalam visi kalian atau bagaimana? Kalau untuk seksi kerohanian ini kita ya pasti membantu lah, kan namanya juga satu organisasi kan saling membantu kan, ya kan? Iya. Jadi kalau dia sendiri yang ngurus kan kasihan. Kita kan ini juga kalau memang kurang anggotanya nggak cukup ya, misalnya acaranya eventnya kurang ini agak besar gitu misalnya, terus dia sendiri nggak bisa. Nah, maksudnya nggak bisa ini maksudnya kurang dalam tanda kutip kurang mampu ya, kurang personel gitu. Kita bisa ambil dari siswa-siswa lain untuk membantu. Jadi kalian kan sebagai satu kesatuan nih membantu nih. Nah, OSIS itu kan jadwalnya itu kan padat biasanya. Ya, mungkin padat tidak sepadat mungkin, tapi biasanya paling padat tuh akhir semester karena harus ketumpuk class meet, terus ketumpuk lagi Natal gitu misalnya pada bulan Desember. Nah, gimana nih cara kalian ngatur waktunya? Untuk event, kalau untuk ngatur event-event itu kan urutannya gitu, nyusun jadwalnya. Gimana ya? Biasanya jadwalnya itu memang sudah dikasih dari sekolah sih, cuma mungkin rapat kalian gitu, semisal dia ada rapat rutin kah, atau rapatnya ini disusun terjadwal atau bagaimana? Nah, mungkin kita bisa melihat referensi waktunya dari kalender tahunan sekolah. Habis itu kita nyusun rapat terjadwal. Nah, jadwalnya itu kita jaga-jaga biar gak deket sama jadwal ulangan ya. Soalnya kadang kalau misal rapat diadainnya pas lagi jadwal ujian gitu, kadang suka ada yang gak ikut gitu kan. Oh, iya. Nah, dalam kalian buat mempersiapkan misi sama misi prokernya kalian ada kesulitan nggak dalam menyiapkan itu semua? Nah, dalam menyiapkan kita tidak terlalu sulit sih, soalnya kita sudah mencari referensi dari berbagai sumber, dan dari situ kita melihat berbagai pengalaman OSIS di periode sebelumnya. Nah, kita menarik kesimpulan apa aja sih kira-kira yang butuh dikembangkan dari sekolah ini gitu. Tipsnya bagaimana nih? Jadi dari sumber-sumber itu tipsnya. Ya, kita harus analisis secara terbuka aja apa aja yang kurang dari sekolah ini atau yang perlu dikembangkan lagi. Oke. Kemudian bagaimana kalian merespon terhadap saran dan kritik yang dilontarkan kepada kalian? Semisal waktu debat nih pasti ada saran dan kritiknya. Gimana kalian meresponnya? Kalau untuk saran ya pasti harus diterima ya, apalagi kalau membangun gitu. Karena kita juga nggak sempurna, pasti ada kurangnya. Jadi kalau ada saran yang membangun, kenapa enggak gitu? Kan kita bisa lebih mengembangkan diri gitu kan? Iya. Nah.
nih, kalian gimana meresponnya? Biasanya yang paling kesulitan kan kritiknya gitu. Ya kalau dikritik ya, terutama kalau misalnya ada niat untuk menjatuhkan, biasanya itu memang tajam dan kadang emang rasanya itu menyinggung gitu biasanya bahasa yang dipakai. Tapi ya kalau selama itu berguna, kita bisa ambil itu, kita bisa terima, terus itu jadi kita jadikan patokan juga untuk kita lebih berkembang lagi. Ya, jadi dari kritik itu kita harus selalu ambil sisi positifnya aja, sisi negatifnya buang aja, gak usah dipikirin gitu. Benar-benar. Nah ini ada satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Jadi gimana caranya kalian tuh bisa kayak mempersatukan OSIS itu supaya mereka itu bisa aktif semua? Biasanya kan kendalanya kalau dalam suatu organisasi atau kita ambil contoh lainnya seperti kerja kelompok, itu kan susah kan menggabungkannya, memberikan mengumpulkan suaranya, itu kan susah. Nah gimana nih tips dari kalian? Kalian kan calon-calon pemimpin nih, apakah sekiranya ada tips dan caranya? Nah, jadi sebelum mereka yang mencalonkan diri, mereka tuh harus tahu dulu peran dia di dalam anggota OSIS ini gimana sih. Jadi mereka tuh bisa punya tanggung jawab lebih akan perannya gitu. Nah, jadi kalau mereka tahu akan perannya, mereka bisa lebih mudah untuk menyesuaikan dan beradaptasi gitu kan ya. Nah, jadi kalau mereka sudah tahu apa peran mereka, otomatis mereka tahu tugas mereka. Nah, jadi mereka kita sebelum pasti nawarin dulu kan ya untuk jadi anggota itu kan ya. Jadi kita sebagai yang memilih gitu, kita menawarkan kepada mereka mau nggak? Jadi peran mereka itu ini, kemudian tugas mereka ini. Jadi kita juga tanyakan juga gimana mereka punya jadwal mereka pribadi, jadwal personal lah. Nah, jadi mereka tahu, aku nggak bisa nih karena jadwalku sendiri sudah padat. Nah, kita jangan. Jadi misalnya kalau dia sendiri punya jadwal pribadi yang padat, dia pasti susah kalau ada untuk ikut join gitu. Nah, jadi kalian tuh menyesuaikan dengan, ibaratnya ini aku simpulin, menyesuaikan dengan jadwalnya mereka sendiri gitu. Iya. Kita kan ini OSIS ini kan sebuah organisasi ya. Jadi dan organisasi ini kayak ibaratnya seperti kerja sampingan gitu lah. Di sisi lain kalian harus belajar, fokus utamanya belajar. Di sisi lain kalian tuh aktif dalam organisasi. Iya. Nah, ini kan biasanya ada beberapa kendala nih. Biasanya kita anak SMA nih, sibuk. Jadi banyak tugasnya. Jadi gimana kalian tuh bisa menyeimbangkan antara tugas utama kalian sebagai murid dan satu itu sebagai pemimpin dalam OSIS nih. Menyesuaikan ya. Biasanya kendalanya kan paling susahnya di itu. Atau enggak anggotanya mungkin tidak bisa menyesuaikan gitu. Gimana solusi atau tips dari kalian? Untuk menyeimbangkan itu sebenarnya ya, kalau aku pribadi ya, itu kalau mau menyesuaikan itu kita pertama lihat dulu tugasnya itu ada apa aja. Nah, kalau misalnya memang ada tugasnya apa aja, sudah tahu, itu kita kelompokkan aja, kita jadwalkan, kita susun, kita mau kerjanya hari apa. Terus untuk OSIS-nya, organisasinya, kita juga bisa sesuaikan jadwalnya. Jadi misalnya kita lihat, di hari ini kosong. Kita bisa saling menyesuaikan dengan anggota yang lain. Nanti kalau memang ada yang kurang bisa untuk ngatur ya, misalnya waduh tuh aku seminggu penuh, kita bisa aturkan lagi. Misalnya kita mau ada nih diskusi atau semacam rapat gitu ya, kita bisa datang secara online, jadi secara daring. Jadi ya ini nggak terlalu terbeban dengan harus hadir meskipun ada tugas gitu. Aku mau nanya, kalau misal kalian punya anggota OSIS, nah terus kalian udah buat janji, misal rapatnya hari Senin, ternyata Seninnya dia nggak bisa rapat, terus gimana caranya? Waduh. Kalian ngatasin hal itu? Nah, gimana nih Cena? Kalau itu kan biasanya kan di luar kendali nih. Nah, kalian solusi dari kalian itu kan secara online gitu. Nah, biasanya kalau secara online ini kalau dari pendapatku sendiri ini kurang efektif ya. Nah, tapi bagaimana cara kalian tuh supaya di dalam pertemuan atau rapat online itu bisa tetap berjalan gitu? Supaya tetap efektif gitu. Supaya tetap efektif.
Kalau supaya tetap efektif ya sebenarnya kita bisa kembali kayak ke masa online dulu. Waktu pandemi itu kan mereka pakai Google Meet. Iya. Nah itu kita bisa dengan open cam dan kita juga ya jangan off mic. Siapa tahu nanti off mic tahu-tahu situ nonton film. Nah kan nggak bisa. Nah makanya harus on mic sama on cam. Dengan gitu kita bisa saling tahu, oh ini apa. Jadi diskusinya bisa berjalan dengan aktif. Jadi kuncinya di situ, jangan sampai tadi yang ngomong satu orang doang, lainnya dengerin, itu bisa hilang itu mereka itu. Nah, selain itu juga kita bisa nyusun di dalam rapat itu kita mau bahas apa aja dan bisa di-share di dalam grup. Jadi gak tiba-tiba mati topik gitu, bahasannya udah hilang gitu. Jadi tetap aktif semua yang bahas. Jadi kalian kan ini calon-calon pemimpin nih. Sikap lebih apa yang menunjukkan bahwa kalian tuh pantas jadi seorang pemimpin? Tunjukkan sisi positif kalian, kelebihan kalian dong. Kalian kan itu calon pemimpin nih. Ladies first. Jadi Lihat kamera dulu please. Ladies first dulu. Ladies first. Sekali-sekali. Sekali-sekali. Tapi ini gentleman dulu nih. Iya, gentleman. Jadi kalau ngomong sisi positif, pasti juga ada sisi negatifnya. Aku juga ngomong secara terbuka ya. Kalau suruh ngambil keputusan itu aku tuh kurang. Jadi kadang itu kurang bisa. Makanya aku milih untuk jadi waketo saja. Nah kalau ngomong sisi positif, aku tuh kalau bukan sombong ya. Jadi itu sebenarnya itu lumayan bagus kalau disuruh sesuatu, aku kerjanya itu bisa. Jadi maksudnya disuruh aku bisa kerja gitu. Terbukti banget nih. Kelihatan Nathan sama Janet ini ya memang anak rajin sih. Jadi terbukti banget tuh value-nya mereka, sisi positifnya mereka yang ya tidak semua orang bisa gitu. Nah gitu. Nah silakan Janet. Nah, kalau dari aku orangnya lumayan perfeksionis. Itu bisa menjadi sebuah sisi positif tapi juga bisa jadi negatif. Yang positifnya pasti nanti hasilnya bagus gitu. Gak selalu bagus itu ya maksimal. Nah, sisi negatifnya ya kita kadang diriku sendiri tuh terlalu memaksakan untuk menjadi yang terbaik padahal tuh gak bisa gitu. Terakhir nih, harapan OSIS ke depan dan motivasi untuk OSIS yang tahun selanjutnya. Kalian kan tahun ini nih, dan harapan dan motivasi OSIS buat tahun depan. Gimana nih dari kalian? Harapan untuk OSIS tahun yang mendatang. Kalian kan tahun ini. Gitu. Ya, maksudnya kalian tahun ini terus tahun depannya lagi. motivasi sama harapan untuk OSIS di masa yang akan datang. Kalau harapan ya sebenarnya kalau ngomong kita sudah misalnya kita jadi berhasil nih, nah kita punya harapan untuk ke depan ya pasti kita mengharapkan mereka bisa lebih baik dari kita ya, kalau bisa lebih baik dari kita, mereka punya bisa mengembangkan apa yang sudah kita kembangkan lebih jauh lagi, atau mungkin mereka bisa membuat inovasi baru yang lebih lagi gitu kan. Nah, dari ketosnya nih, calon ketosnya gimana? Apa aku motivasi aja ya? Boleh. Nah, motivasi dari aku sendiri itu jangan takut mencoba hal baru. Siapa tahu dari hal baru yang baru kita coba ini membuahkan hasil besar di akhir, nah kan kita nggak tahu. Meskipun sebenarnya saya juga masih takut-takut sih coba hal baru, tapi ya berani aja. Keren nih. Jadi gitu. ya, inilah percakapan singkat, percakapan santai kita podcast episode ini. Jadi terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih.